gozaimasu. Kembali lagi dalam pelajaran Mina 1 Bahasa Jepang. Hari ini kita akan mempelajari bab 17. Nah, di bab sebelum-sebelumnya itu kita udah mempelajari perubahan kata kerja ke bentuk T. Di bab 17 ini kita juga akan mempelajari perubahan kata kerja lagi, tapi ke bentuk nai, atau dalam bahasa Jepangnya naikei. Di sini juga saya akan memberitahu hanya sedikit saja perubahan ke bentuk nai ini, karena di video sebelumnya itu udah dipelajari perubahan kata kerja ke dalam semua bentuk ya, ke dalam semua bentuk perubahan itu udah dikasih tahu lengkap pokoknya semua. Tinggal klik link yang ada di deskripsi di bawah ini nanti ya. Di pelajaran bab 17 ini kita bertujuan untuk agar bisa membuat kalimat larangan secara halus atau sopan, lalu menyatakan kegiatan yang harus dilakukan, menyatakan kegiatan yang tidak harus dilakukan, dan yang terakhir menunjukkan batas waktu dalam melakukan suatu kegiatan. Kita langsung saja belajar perubahan dari bentuk mas ke bentuk nai atau maskei ke naikei. Di sini ada kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ini masnya dicoret, diganti sama nai, dan huruf sebelum mas yang ichiribi mini kigisi ini berubah ke vokal A, ke jajaran A di hiragana ya, ke vokal A. Jadi kalau ci jadi ta, ri jadi ra, bi jadi ba, mi jadi ma, ki jadi ka, ri jadi ra. Tapi kalau i, dia berubahnya bukan jadi a, tapi jadi wa. Ingat ya, kalau i berubahnya bukan jadi a, tapi jadi wa. Dan di kelompok 1 ini yang spesial hanya ada satu kosakata, yaitu arimas. Arimas di sini berubahnya menjadi nai. Arimas berubahnya jadi nai. Jangan jadi arana ya, itu salah. Oke, untuk lebih jelasnya tadi lihat aja di link yang ada di deskripsi di bawah ini nanti ya. Untuk kelompok 2, biasa kelompok yang paling gampang sedunia bisa dibilang gitu. Ini cuman masnya aja dicoret, diganti jadi nai. Jadi kalau misalnya tabemas ya jadinya tabenai, karimas karinai, sukaremas sukarenai, abimas abinai, imas inai, mimas minai, nemas nenai, demas denai. Jadi untuk kelompok 2, masnya dicoret atau dihilangkan lalu diganti jadi nai. Masnya berubah jadi nai. Nah, untuk kelompok 3 ini memang harus dihafal karena tidak ada rumus khususnya. Jadi setiap perubahan di kelompok 3 itu beda-beda ya. Kimas jadi konai, simas jadi sinai, kimas konai, simas sinai. Oke, minasan segitu aja pengenalan perubahan kata kerja maskei ke naikei atau bentuk mas ke bentuk nai. Kita langsung saja ke yang pertama. Di sini ada bunpo kata kerja bentuk nai ditambah de kudasai. Nah, jadi bentuk masnya dirubah dulu ke bentuk nai ditambah de kudasai. Jadi nai de kudasai. Pola kalimat ini mempunyai arti harap jangan. Nah, ini digunakan ketika kita melarang atau memohon atau memerintah kepada lawan bicara agar lawan bicara tidak melakukan hal yang memang seharusnya tidak dilakukan ya, atau hal yang dilarang. Contohnya di sini ada kokode sasing o toranai de kudasai. Kokode sasing o toranai de kudasai, yang artinya harap jangan mengambil foto di sini. Contoh kalimat ini biasanya ditulis atau diucapkan oleh kasir-kasir toko yang di tokonya itu ngejual barang yang boleh dipakai dulu, yang boleh dicoba dulu sebelum dibeli, tapi nggak boleh selfie atau ngambil foto kita pribadi pakai barang itu. Atau bisa juga di beberapa tempat tertentu yang memang di situ kita nggak boleh ngambil foto ya. Contoh kedua ada dokomo ikanai de kudasai.
harap jangan pergi kemanapun. Nah, ini ketika kita lagi kondisi corona kayak gini ya, pemerintah bilang harap jangan pergi kemanapun, di rumah aja. Dokomo ikanaide kudasai. Contoh yang ketiga ada watashi no nomimono no manaide kudasai. Harap jangan minum minuman milik saya. Toranai dari asal kata torimas, ikanai dari asal kata ikimas, nomanai dari asal kata nomimas. Selanjutnya di pola kalimat yang kedua masih menggunakan perubahan kata kerja bentuk nai. Polanya adalah kata kerja bentuk nai, i-nya dicoret. Nai, i-nya dicoret, ditambah nakereba narimaseng. Nakereba narimaseng ini artinya harus. Ini menunjukkan kegiatan yang harus dilakukan. Jadi mau tidak mau wajib dilakukan. Harus. Contohnya di sini ada asta shikenga arimaskara kanji o oboe nakereba narimaseng. Karena besok ada ujian, jadi harus menghafal kanji. Besok ada ujian kanji, ya otomatis harus ngapal kanji, mau nggak mau. Kalau nggak ngapal ya pasti ujiannya gagal. Contoh kedua, ame ga futtei maskara kasa o motte ikanakereba narimaseng. Karena sedang turun hujan, jadi harus membawa payung. Kalau hujan harus bawa payung, karena kalau nggak bawa payung nanti kita basah semua, kecuali kitanya memang pakai jas hujan. Oke, di contoh ketiga ada kaerana kereba narimaseng, berarti artinya harus pulang. Harus pulang karena memang udah jam waktunya pulang, atau memang karena udah malam, karena ada urusan, atau karena memang ada yang udah nungguin di rumah ya. Jangan sampai salah ya, di pola ini perubahan bentuk nainya, i-nya harus dicoret sebelum ditambah kereba narimaseng. Kita lanjut ke bunpo nomor 3, masih tentang bentuk nai. Di sini sama kayak yang pola kedua, i-nya dicoret lagi, ditambah kutemo ides. Jadi kata kerja bentuk nai, i-nya dicoret, ditambah kutemo ides. Jadi nakutemo ides. Artinya tidak usah. Tidak usah atau enggak juga enggak apa-apa. Kalau di pola yang nakereba narimaseng itu mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan, di kalimat ini, di pola kalimat ini kebalikannya ya. Jadi nggak usah juga nggak apa-apa, nggak usah dilakuin juga nggak apa-apa. Jadi nakutemo ides ini kebalikannya dari nakereba narimaseng. Contohnya di sini ada kasa o motte ikanakutemo ides, yang artinya tidak usah bawa payung juga tidak apa-apa. Karena nggak hujan mungkinnya, jadi kasao motte ikanakutemo ides, tidak usah bawa payung. Jadi mungkin karena nggak hujan, nggak bawa payung juga nggak apa-apa. Contoh nomor 2 ada kono tabemono wa harawana kutemo ides. Makanan ini nggak usah dibayar. Makanan ini tidak usah dibayar karena mungkin gratis. Jadi nggak bayar juga nggak apa-apa buat kamu. Contoh yang ketiga, kutsu o nugana kutemo ides, yang artinya nggak usah ngelepas sepatu. Sepatunya dipakai aja, nggak usah dilepas. Gitu ya artinya. Udah bisa kan ya, paham kan ya? Kalau nakereba narimaseng itu harus, kalau nakutemo ides itu tidak usah, atau enggak juga nggak apa-apa. Jadi dua pola kalimat tadi itu berlawanan. Dan jangan lupa di dua-duanya i dibentuk nainya harus dicoret ya. Lanjut ke pola terakhir di bab 17 ini. Ada keterangan waktu madeni, lalu kata kerja. Keterangan waktu madeni ditambah kata kerja. Madeni ini punya arti paling lambat sebelum, dan ini menunjukkan batas waktu untuk kegiatan yang kita lakukan dan harus selesai sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Contohnya, Juniji madeni repoto o dashite kudasai.
Tolong kumpulkan laporan paling lambat sebelum jam 12. Nah, kalau belakangnya tuh bebas ya, mau itu bentuk perintah, mau itu bentuk harus, yang nakere banari maseng itu tadi ya, atau bentuk apapun itu. Yang penting keterangan waktu di depan yang ditulis sebelum Madeni ini, itulah batas waktunya. Jadi kalau misalnya di situ disebutin Juniji Madeni, berarti bukan berarti jam 12 pasnya terakhirnya, tapi kalau bisa sebelumnya. Sebelum jam 12 itu harus sudah selesai. Contoh yang kedua. Kuji Madeni uchi e kaerana kereba narimaseng. Harus pulang ke rumah paling lambat sebelum pukul 9. Jadi jam 9 itu dia harus udah ada di rumah ya. Oke minasang, cukup sekian pola kalimat di bab 17 ini. Semoga bisa membantu dalam pembelajaran bahasa Jepang kalian. Semangat terus belajarnya. Dimanapun itu kalian belajarnya harus tetap semangat dan fokus. Oke minasang, sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.